أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Syekh Muhammad Khalil atau yang kerap dipanggil dengan Syekh Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil lahir pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 25 Mei 1835 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur nasab Syekh Khalil Bangkalan dari jalur ayah sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nasab beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asror Karomah bin Kiai Haji Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Syarif Hidayatullah atau kita kenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putra Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah Campah. Ayahnya adalah Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Al-Kubro. Syekh Khalil Bangkalan wafat dalam usia 106 tahun pada 29 Ramadan 1343 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April 1925 Masehi. Jasadnya dikebumikan di desa Mertajesa, Kecamatan Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya. Beliau belajar ilmu fikih dan ilmu nahwu. Berkat dari didikan ayahnya, sejak usia muda ia sudah hafal dengan baik 1002 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dididik orang tuanya, Syekh Khalil kecil kemudian dikirim ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu oleh ayahnya. Mengawali pengembaraannya, Syekh Khalil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Ki Haji Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri Syekh Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu juga ia merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah saat usia mencapai 24 tahun. Setelah menikah, Syekh Khalil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran, beliau tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syekh Khalil Bangkalan berpuasa. Hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanannya selamat dan lancar. Ada 18 guru utama Syekh Khalil Bangkalan di antaranya Kiai Haji Abdul Latif, itu ayahnya sendiri, Tuan Guru Dawuh Pucuk Dawuh, Tuan Guru Agung Pucuk Agung, Kiai Soleh Pesantren Bungah Gresik, Kiai Asyik, Kiai Arif Pesantren Darussalam Pasuruan, Kiai Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Abdul Zarim, Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Rangitan Tuban, Kiai Haji Abdul Basor Pesantren Al-Asyiriyah Banyuwangi, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Azim Al-Maduri, Syekh Ali Rohbini, Syekh Nawawi Al-Bandani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyirwani di Mekah.
Pesantren Syekhona Khalil didirikan langsung oleh Syekhona di Bangkalan. Syekhona Khalil mendirikan ini setelah mendirikan pesantren yang pertama di desa Jengkebuan. Akan tetapi setelah putrinya Siti Khatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri yaitu Kiai Muntoha atau Muhammad Toha, pesantren di desa Jengkebuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Akhirnya Kiai Khalil pada tahun 1861 Masehi mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama dan dari desa kelahirannya. Pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai pesantren Syekhona Khalil I. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan, beliau telah berhasil mencetak murid-murid yang menjadi tokoh, ulama, kiai, dan para pondok pesantren di tanah Jawa. Seperti contohnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Ahmad Wahab Abdullah, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Kiai Ma'sum, pendiri pondok pesantren Al Hidayat Lasem, Kiai Haji Munawir, pondok pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, menurut penuturan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya.